Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video ya, yang dimana video kali ini saya akan melakukan video hands on untuk lab pada NetAcad ya, yaitu advanced routing. Di sini kita akan melakukan video hands on untuk mengimplementasikan yaitu OSPF. Login dulu untuk environment ya. Oke. Scroll aja. Yap, ada sudah bisa kita masuk sini. Oke. Sebelum kita praktik, kita lihat dulu skenario-nya. Jadi pada topologi atau pada lab kali ini diberikan sebuah topologi yang dimana kita akan menggunakan satu router, yaitu memiliki loopback dan juga Gig Ethernet-nya terhubung pada switch ya, switch yang menjadi manajemen. Lalu di sini akan terhubung, ini opsional, loopback-nya bisa terhubung ke internet ataupun menggunakan loopback seperti itu. Dan di sini kita akan menggunakan switch layer 3 dua perangkat, yaitu D1 dan D2 yang masing-masing akan terhubung pada dua perangkat sekaligus seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini kita diminta untuk apa-apa saja yang dibutuhkan ya. Langsung saja kita menggunakan router karena di sini tidak memiliki router Cisco 4221 pada paket tracer. Saya akan menggunakan yaitu yang 4321. Kita buat router 1, lalu switch layer 3 yang 3650. Oke. Ini D1 dan ini D. Oke, selanjutnya PC. Yap. Dan terdapat satu switch ya, satu switch 2960. Oke. Kita masuk ke sini, switch yang menghubungkan antara switch layer 3 ya. Itu hanya saja kita mengkonfigurasikan menghubungkan dengan kabel. Jadi di sini yang terhubung pada Giga 001 ya. Lanjut ke FA 011. Lalu dari sini 03 ke 105 105. Oke, lalu di sini FA1. Sorry. 1 ke 1505 ya, seperti ini. Lalu untuk PC-nya yaitu terhubung ke Giga 013 dan juga 24, dan ini sama ya. Oke, ini 24, 23, ini 24. Oke, sudah selesai untuk membuat susunan perangkat ya yang akan digunakan di PC 1.
oh iya, udah nggak apa begininya 0 1 2 3 ya. Lalu di sini kita akan buat mark untuk network ya agar lebih jelas. Yang di sini 10 10 8 0 10 10 8 0 plus 24. Lalu di sini 9 ya. Lalu di sini 10 10 2 4 0. Lalu di sini 25. Lalu di sini 10 10 0 0 ya. 10 10 0 0 plus 29. Oke, udah. Oke, cukup gitu ya. 29. Oke. Selesai. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke konfigurasinya, yaitu pada router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk sini. Kita buat hostname terlebih dahulu, lalu kita buat no IP domain lookup, kita buat line console, kita buat login, lalu kita buat set timeoutnya 00, kita exit. Nah, itu kita interface loopback dulu ya. Kita akan mengatur loopback dengan 209 165 00 225 224 ya. Oke. Setelah itu kita no sh, kita exit, kita masuk ke interface 30001, ini kita buat IP address 248. Kita masuk down, kita exit, kita end dan kita WR. Oke. Setelah itu kita masuk ke D1. Di sini kita masukin power supply dulu. Lalu kita biarkan hidup running. Ini juga forward biar cepat, biar mempercepat ya. Oke. Setelah itu kita masuk sini untuk mulai mengkonfigurasinya, yaitu hostname sama D1, no IP domain lookup. Setelah itu kita buat line console 0, lalu kita buat login. Lalu kita exit 0, kita exit, lalu kita interface 3105 no switch port ya. Kita buat pada switch layer 3 ini, lalu dengan IP address 10 248. Kita masuk down, kita exit, masuk ke interface 31023 yang mengarah ke ini ya, PC. Kita buat switch port juga, lalu kita buat IP address 10 10 81 0 1124 ya. Kita masuk down, lalu kita exit dan kita masuk ke interface 31024. Kita buat no switch port juga, lalu kita buat IP addressnya yaitu 10 10 91. Sip. Lalu kita 2R. Setelah itu selesai, kita masuk ke D2 ya, konfigurasi perangkat D2. Nah, D2 juga sama. Di sini kita bakal pertama tuh beri hostname dulu, no IP domain lookup, dari jalan konsol 0 ya, kita login. Lalu kita buat exit time-nya 00, lalu
interface 105, no switch port, kita buat IP address-nya 10.10.03.248. Lalu kita masuk turn, lalu kita exit, masuk ke interface 3.1.0.2.3. Lalu kita buat IP no switch port juga IP address 10.10.241. Kita masuk 24, no switch port juga, IP address 10.10.251. Exit dan WR. Oke. Setelah selesai, kita akan memverifikasi terlebih dahulu. Di sini kita akan memverifikasi terlebih dahulu pada status yang telah muncul ya. Mungkin pada perangkat router 1, switch layer 3 D1 dan juga D2 seperti itu. Dan juga kita akan melakukan ping ya dari router 1 menuju switch layer 2 D1, layer 3 D1. Seperti itu. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu, kita buat yaitu show IP interface brief. So IP interface brief yang kita masuk ke include manual, yang kita config manual seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Oh, ini loopback satunya juga kita gunain ya. Wait. Oke. Loopback 1 kita sabar, kita interface Giga Ethernet loopback 1 masuk ke IP address 192.168.11.2. Kita masuk down, kita exit ya. Kita do WR, kita exit. Lalu kita cek lagi ya. Jadi di sini kita sesuaikan yaitu pada Giga Ethernet 001 yang terhubung pada switch apa ini, kita buat switch 1 aja ya. Switch 1 ya. Sini sudah terlihat pada interface brief ya, yaitu kita dengan status up dan juga dengan IP 10.10.01 seperti itu. Dan lanjut kita bisa lihat di sini juga terdapat loopback 0 dan juga 1 yang sudah kita konfigurasi ya. Dan lanjut mungkin kita masuk untuk memverifikasi D1. Kita exit, lalu kita show IP interface brief. Kita include manual. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasanya Giga Ethernet 0105 sudah memiliki IP memiliki IP yang terhubung pada switch 1 ya, ini untuk menghubungkan ke router 1 ya, yaitu sudah ada pada interface brief ya dengan IP 10.10.02 dan juga Giga Ethernet yang sudah terhubung pada PC atau end device ya, yaitu pada PC 1 dan juga PC 2. Selanjutnya kita verifikasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada D2 yang terakhir. Kita exit, show IP interface brief, kita include manual, dan ini juga sama, sudah up statusnya. Berarti kita bisa melakukan tes ping ya. Di sini kita ping 10.10.02. Oke, statusnya sudah sukses ya. Coba lagi. Oke, sudah sukses. Jadi kita bisa melakukan ping ke 10.10.02 ataupun 03 seperti itu. Oke. Ya.
Oke, selesai. Itu kita configure, setelah itu kita mengonfigurasi single area OSPF, yang dimana sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi basic ya pada router dan juga switch layer 3. Di sini kita akan mulai mengkonfigurasi single area OSPF. Yang dimana OSPF ini bisa mengizinkan ya untuk menggunakan traditional network router config. Ya, jadi kita bisa menggunakan command ya yang tradisional ya, yaitu menggunakan network router config seperti itu. Dan juga kita akan menggunakan wildcard mask seperti itu. Jadi wildcard mask ini sendiri antonim ya, antonim dari subnet mask seperti itu. Bila kita memiliki, nah ini bila kita memiliki oh ini ya, ini juga kita akan menggunakan area ID nanti ya, seperti itu. Oke, lanjut saja kita masuk untuk mengimplementasikan OSPF pada D1 menggunakan explicit IP address. Jadi di layer 3, switch layer 3 ini tidak diizinkan ya untuk kita menggunakan routing secara default seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan routing yang sudah ditetapkan, yaitu kita harus mengizinkan menggunakan IP routing global configuration command seperti itu. Oleh karena itu kita bisa masuk ke D1 ya, D1 ini sudah masuk. Lalu kita kita izinkan routingnya dengan command IP routing. Setelah itu kita masuk ke router OSPF 123 ya. Lalu kita buat nih. Di sini kita tentukan networknya. Network yang langsung terhubung pada D1 atau D1 ini ya, yaitu 10.10.02. Kita buat default ya, atau staff. Setelah itu kita masukkan juga. Oke. Network 10.10.8. Oke. Ini yang terhubung ke PC1 dan juga PC2. Enter. Nah, setelah itu kita bisa exit dan kita do WR, lalu kita exit lagi dan kita bisa show IP protocol. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya IP routing itu dengan identitas OSPF 123 ya, yang dimana terhubung pada network 10.10.02. Di sini kita menggunakan IP ya karena memang kondisi di sini yaitu perangkatnya hanya satu saja gitu. Ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lanjut ya. Pada D2 kita ambil. Kita lihat D2 di sini lalu kita izinkan soal IP routing, lalu kita route OSPF 123, kita tentukan network 10.10.00 ya. Ini kita menggunakan prinsip dari OSPF yang ditentukan ya, yaitu tradisional dengan network, yaitu network 10.10.00, lalu subnet masknya yang itu kebalikan dengan menggunakan wildcard mask ya, wildcard mask yaitu 0007, karena subnet mask yang digunakan pada D2 yaitu adalah ini /20 berapa nih, kita lihat 20.9 ya, iya /29 seperti itu, yaitu 2.248 ya. Oke, kita masuk ke sini dulu, kita lanjutin dulu konfigurasinya. Area 0, lalu kita network yang terhubung ke perangkat
yaitu 24 10 10 240, dan karena kita menggunakan /24, oleh karena itu kita menggunakan wildcard mas ya, yaitu 255. Nah, di sini juga yang 25. Oke, down. Setelah itu bisa kita save juga, lalu kita exit dan kita show IP route, show IP routing protokol, sorry. Dan di sini sudah terlihat juga network ya yang sudah kita buat, lalu OSPF identitasnya yaitu OSPF 123 ya. Setelah itu kita akan mengimplementasikan OSPF pada router 1 menggunakan interface yang spesifik, metode OSPF yang menggunakan spesifik dari interface yang akan digunakan untuk OSPF ya. Di sini tadi pada D2 dan D1 itu menggunakan tradisional ya, jadi kita menggunakan itu. Di sini kita bisa menggunakan interface ya. Kita langsung masuk aja ke router 1, lalu kita interface loopback 1, lalu kita buat OSPF, IP OSPF network point to point, di mana OSPF-nya itu yang sudah kita daftarkan sebelumnya, area 0 ya, kita exit. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke interface giga 0/0/1 ya, yaitu interface IP OSPF area 0, IP OSPF 123 area 0, N WR, maka nanti kita akan muncul pesan OSPF. Nah, seperti ini ya. Artinya sudah up atau loadingnya sudah berhasil. Untuk memverifikasi gimana kita bisa show IP protokol, lalu kita section. Kita lihat OSPF-nya sudah terlihat ya. Dan juga router ID-nya mungkin di sini karena router ID sudah terlihat. Router ID itu apa? Jadi router ID yang di sini ini dimasukkan bahwasanya IP dari interface yang kita tentukan tadi. Contohnya pada loopback 1 ya. Nah, lanjut kita akan masuk ke sebentar. Loopback kan bentar dulu. Jadi kita bisa lanjut dong ya. Loopback, oke. Berarti kita lanjut ya. Jadi di router 1 kita balik lagi. Nah, di sini kita akan assign ya atau menambahkan router ID pada router 1, D1 dan juga D2. Manual konfigurasi untuk router ID ya ini dengan router ID untuk memberikan ID ya atau router ID untuk OSPF seperti itu. Secara dasarnya. Jadi router OSPF 123 kita buat router ID 111. Seperti itu, kita tunggu prosesnya. Mungkin cepat. Oke. Lalu kita end aja. Setelah itu di sini kita akan komen clear IP OSPF proses. Yes. Nah, selesai. Di sini sudah down dan juga akan melakukan reload ya. Artinya kita akan restart seperti itu. Lalu bisa kita buka nih IP protokol. Include. Nggak bisa di sini. Bisa lihat ya router ID ada nih. Nah, router ID. Nah, seperti itu. Artinya kita sudah berhasil untuk assign router ID pada router 1 ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan repeat ya prosesnya D1 dan juga D2. Kita ambil dulu. Oke,
D2 yaitu D2 kita buat IP OSPF OSPF 123 ya. Kita router ID-nya D2 itu dengan kita N, lalu kita clear IP OSPF proses. Yes. Tunggu sampai statusnya up kembali. Ya, sudah ya. Oke, sudah selesai dan kita di D1 juga akan di sini kita bakal pasang 3 router ID-nya yaitu 22222. Lalu kita N dan kita clear IP OSPF proses seperti itu. Oke. Setelah berhasil, kita bisa cek lagi nih show IP protocol. Dan di sini sudah terlihat router ID-nya pada D1. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan memverifikasi nih OSPF setting dari router 1, D1 dan juga D2. Ya, seperti itu. Di sini show IP root OSPF di router 1 ya. Kita show IP root OSPF. Ini belum ada. Show IP. Ini belum ada ya, karena kita belum mengkonfigurasinya nih OSPF-nya. Oh, wait. Oke. Ini kenapa hilang ya? Di router 1 ini mana? Interface loopback 1 IP OSPF network point to point. Setelah itu kita IP OSPF 123 area. Kita exit. Masuk ke interface 30/0/1 IP OSPF 23 area 0. Kita N. Itu kita show IP protocol. Wait. Kenapa dia? Oke. Jadi via-nya di sini sudah terlihat ya. Oh, direct jadi connect semua nih. Tapi OSPF masih kosong nih. Di sini sudah terlihat ya. Untuk kita terlewatkan loopback 1, loopback 0. Oke, sure.
Coba kita sesuaikan dulu ya. Oke. 24 92 148 248. Ini dia nih. Udah bener. Loopback 1 2 di sini not Jadi di sini kita akan meneruskan untuk melakukan IP root. Dengan default root ya, default root, konfigurasi default root loopback 0. Setelah itu kita masuk ke router SPF lagi dengan default information origin. Nah, setelah itu kita coba show IP root static. Ini sudah terlihat ya static untuk default rootnya pada loopback, interface loopback seperti itu. Nah, dari yang lain itu kita perlu memastikan bahwasanya terdapat IP root ke loopback tadi yang menggunakan static. So IP root. Nah, di sini gimana ya? Lalu kita akan implementasikan SPF network untuk mengoptimalisasikan fitur-fiturnya seperti itu. Jadi di router 1 ini kita akan menggunakan passive interface dengan loopback 1. Lalu kita akan lihat show IP protocol OSPF. Nah, di sini sudah kita lihat bahwasanya passive interface ya loopback 1 seperti itu. Dan di D1 juga lalu kita masuk ke router 1 OSPF 123, kita passive interface default dan di sini juga no passive interface untuk khusus yang G105 gitu. N ya. Juga pada D2 seperti itu. Ulangnya di sini kita masukin router OSPF 123, kita berpasif default, kita khususin untuk no passive interface dan no passive interface yang sama kan.
Nah, step 4 ya. Oke. Lokasi interface giga 105 n. Setelah itu kita akan adjust ya, atau menyesuaikan, atau apa nih, adjust nih, menyesuaikan OSPF link cost ya. Jadi kita akan mengatur referensi bandwidth-nya ataupun interface bandwidth-nya seperti itu. Yap, di sini kita akan masuk ke router 1, yaitu tentu pada OSPF. Kita auto cost referensi bandwidth-nya dengan 1000. Seperti itu. Kita N, lalu kita show IP OSPF. Kita lanjut aja dulu, nggak ada komen ini. Kita repeat untuk D1 dan juga D2 seperti itu. D1 ini kita masuk ke router OSPF. Ketiga, kita auto cost referensi bandwidth-nya 1000 juga. Kita N, R, ini juga router OSPF 123 auto cost referensi bandwidth 1000 ya, setelah itu oke. Kita bisa masuk untuk melakukan alter hello dan juga date interval time ya. Jadi di sini kita akan mengatur ya timer dari pesan hello dan juga date intervalnya dari setiap perangkat. Yang pertama di sini kita akan konfigurasi router 1 dengan hello intervalnya itu 5 detik dan juga delay-nya ya, dan juga date intervalnya itu yaitu 20 detik. 1 tes giga 0001 IP OSPF hello interval 5 dan juga IP OSPF date intervalnya 20. Kita N. Setelah itu kita bisa verifikasi dengan show IP OSPF interface. Show IP OSPF interface 01. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya hello-nya sudah detik. Hello intervalnya itu 5 detik dan juga date intervalnya itu juga 20 detik. Jadi sudah sesuai ya. Nah, ini apa nih? Gitu. Oke. I see. Oke. Dan di sini kita seharusnya akan menyesuaikan ya, mensinkronkan pada D1. D1 ini kita konfigurasi juga 105 IP OSPF
hello intervalnya gitu 5, IP OSPF date 20, n ya. Lalu kita bisa show IP OSPF interface giga 0105. Jadi sini sesuai seperti itu. After recommend, nah tadi kan memang pada router 1 pesannya down terus ya. Dan di sini dengan kita melakukan sinkron pada router ID 222 ini sudah melakukan loading full dengan statusnya loading down dan juga up menjadi up seperti itu. Oke, dan pada D2 juga kita tidak lupa mengkonfigurasi hal yang sama. Itu kita akan masuk ke IP OSPF. Hello interval 5, IP OSPF date intervalnya 20. Kita N show IP OSPF interface 05. Sudah ya. Dan juga akan melipu mata pesan loading to full-nya juga akan mengikuti ya. Setelah kita mengkonfigurasi interval tadi seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin part terakhir yaitu kita akan menggunakan DR dan juga DR placement ya. Jadi desain dan router dan juga backup desain router. Jadi kita akan memprioritaskan mana sih yang menjadi prioritas seperti itu. Dan ya pada konfigurasi ini akan meliputi beberapa langkah atau step. Itu kita akan memverifikasi terlebih dahulu show IP neighbor. Di sini terlihat bahwasanya pada router ID ya, sama kan ya, dari perspektif router 1 ya, bahwasanya D1 atau dengan router ID 222 ini ada sebagai router seperti itu ya. Dan pada D2 yaitu menjadi DR. Nah, kita harus mengasumsikannya bahwasanya router 1 ini adalah BDR gitu ya. Oke, kita bisa selanjut saja pada akan merubah DR dan juga BDR selection seperti itu. Jadi router 1 ini currently BDR tetapi harus menjadi DR menggunakan priority yaitu dengan ID nilai 255. Dan D1 ini akan menjadi the brother ya, yang harus BDR menggunakan default priority. Begitupun pada D2 ini akan menjadi DR, tapi harus memenuhi ketentuan itu tidak pernah menjadi DR ataupun BDR ya menggunakan priority yaitu 0. Nah, pada D2 ini kita akan konfigurasikan interface yaitu giga 105 priority-nya. Kalau kita N show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah kita lihat. Kita tunggu statusnya. Dan di sini sudah terlihat bahwasanya router D2 atau D1 atau switch layer 3 yang D1 ya dengan router ID 22 ini menjadi BDR seperti itu ya. Dan pada router yaitu dengan router ID 111 ini menjadi statenya itu adalah DR. Nah, lanjut kita akan masuk pada router 1. Nah, router 1 ini kita akan masuk pada interface yang mengarah ke perangkat bawah tadi ya, yaitu kita gunakan router OSPF router priority dengan nilai 255. N ya. Lalu kita verifikasi OSPF interface G001 ya. Di sini bahwasanya transmit delay-nya 1 second dan menggunakan DR ya dengan priority 255. Hal itu sudah kita tentukan
bisa kita lihat lagi untuk kita lihat untuk router untuk D1 itu BDR dan juga router D2 itu menjadi Drowder seperti itu ya. Hal ini setting 10 03. Ya, seperti itu. Oke. Itu tadi video dari saya pada video hands on untuk lab ya, untuk mengimplementasikan single area OSPF V2. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.